plus 5 oleh refleksi terhadap sumbu X dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, ini gampang banget ya. Eh, hasil Budi akhirnya udah apa? Bu, minggu lalu, Bu. Oh, ini malah udah. Oh iya, karena refleksi ya. Oh, oke. Berarti yang E ya? E sama F ya? Iya, F. Oke. Yang E. Pertama dirotasi, kemudian didilatasi. Nah, berarti ini satu persatu ya. Berarti hasil rotasinya apa? Kristal. Setelah dirotasi, dapatnya apa? Kristal mana kristal? Yang 2E. Yang E, yang ini. 2E. Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10 setelah dirotasi, hasilnya apa? Kalau saya dapatnya Y sama dengan X Y kuadrat. sama dengan, pelan-pelan kristal. Sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. min apa plus? Min 7X atau plus 7X? Tunggu. Oh ya, jadinya. Oh, tunggu Bu, salah tadi. Itu habis dirotasi saya dapatnya X sama dengan Oh, Y ya, kuadrat. bentar. X sama dengan Y kuadrat. Ya, Y kuadrat. Plus 7Y. Plus 7Y, ya. Plus 10. Ya, ini setelah dirotasi ya. Aisyah, kok miring-miring. 7Y plus 10. Mana sih soalnya? Oh, ini. Ya. Ini setelah dirotasi. Nah, setelah didilatasi sekarang hasilnya apa? Habis didilatasi, Bu. Oh, Kalau itu saya dapatnya X sama dengan setengah Y kuadrat setengah Y kuadrat plus setengah 8Y plus 49/2. Y kuadrat. Kemudian plus ya? 8 ya? Kemudian? Iya, Bu. Plus min apa? 49. Oh, 49/2 ya? Iya. Oke, ya. Apakah ada yang beda? Ini dikali 2 boleh ya? Ini dikali 2 boleh. Jadinya 2X double aksen sama dengan Y double aksen kuadrat plus 16Y double aksen plus 49. Ya, ini betul hasilnya. Apakah ada yang mau bertanya yang E? Apakah ada pertanyaan? Silahkan sebelum saya lanjutkan. Dipa, mau bertanya nggak Dipa? 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 Bisa nggak Dipa? Mau bertanya nggak? Apa, Bu? Mau tanya nggak? Enggak usah. Bisa? Enggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Bisa kamu, Dipa? Ya, oke lah. Oke. Pokoknya kalau nggak ngerti nanya lo ya, Dipa ya. Bren? Kamu mau tanya nggak, Bren? Bren? Oh, Bren.
Jawabanmu sama, Bren? Ibu tanya saya tadi. Halo, Bren. Ibu tadi pas saya. Oh, suaranya nggak kedengeran, Bren. Ini nggak kedengeran. Ini nggak kedengeran Ibu. Mic-nya dideketin coba. Ini udah saya deketin. Kecil banget suaramu. Halo Ibu. Belum. Padahal tuh ini kayak- Nah, agak keras sekarang. Oke. Ya. Ini udah kok, Bu. Udah jelas? Bisa? Oke. Devon? Bisa, Devon? Ini lagi dengar Bu. Hah? Bisa ya? Wenzel? Wenzel, ada pertanyaan nggak, Wenzel? Enggak, Bu. Hah? Bisa? Sedang, Bu. Hah? Kamu udah kerjain yang ini? Udah, Bu. Jawabannya sama? Iya, Bu. Oke, pokoknya kalau nggak ngerti tanya lo ya. Minggu depan udah ulangan lo ya. Oke, sekarang yang F. Yang F membuat matriks tunggal, berarti kita membuat komposisinya. Nah, kalau ini di soal masih dalam bentuk kalimat panjang, berarti kita membuat komposisinya sendiri. Nah, ini R kan, rotasi, kemudian dilanjutkan dilatasi, D. Nah, saat membuat komposisinya, jangan R komposisi D, harus dibalik ya. Nah, kalau membuat komposisi dari soal panjang, itu kalau dia mintanya rotasi kemudian dilanjutkan dilatasi. Nah, kalau di sini saya tulis ya. Rotasi dilanjutkan dilatasi, maka menuliskannya untuk ini tempatnya di mana biar kelihatan. Nah, maka penulisannya adalah dibalik. Jadi dilatasi dulu, baru R, rotasi. Saat menulis komposisi ya. Nah, ini komposisinya adalah D komposisi R. Nah, begitu. Jangan kebalik ya. Ini komposisi. Berarti matriksnya adalah matriks tunggalnya itu matriks dilatasi. Dia pusatnya di 0,0, K-nya 2. Berarti 2, 0, 0, 2. 0,2. Kemudian dikali sama rotasi. Pusat 0,0, 90 derajat. Berarti cos dulu, cos 90 itu 0 ya. Sin 90 itu 1 karena rumusnya min, berarti min 1. Kemudian ini 1, ini 0. Ya udah, ini tinggal dikali. Baris kali kolom, ini ketemu matriks tunggal. Nah, sama dengan 2 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 0. 2 kali min 1, min 1. Min 2, ngawur. Min 2. Nah, 0 kali 0, 0, 2. 0 kali min 1, 2, 0. Nah, ya udah, ini adalah matriks tunggalnya. Matriks tunggal. Nah, apakah jelas? Jadi kalau misalnya Bu, kalau saya nggak usah komposisi, saya satu persatu boleh nggak? Boleh. Kayak yang C ya. Jadi mengerjakannya dari depan, dari kalimat depan. Jadi sesuai dengan diminta apa dulu. Kalau refleksi dulu ya udah refleksi dulu gitu ya. Ini berarti refleksi dulu, kalian kerjakan, habis itu hasilnya ditransformasi matriks gitu. Tapi kalau misalnya Bu, saya mau pakai matriks tunggal deh yang C, boleh ya. Nah, kalau yang C kalian mau bikin matriks tunggal, berarti matriks yang ini duluan ya, ditulis duluan ya. Min
3, 5, min 1. 1 itu ditulis di sebelah kiri karena dia terakhir terjadi. Jadi yang terakhir terjadi itu ditulis di sebelah kiri. Yang pertama terjadi tulislah di sebelah kanan. Karena Y sama dengan X berarti 0, 1, 1, 0. Nah, 1, 0. Itu matriksnya. Nah, ini dikali dulu. Baris kali kolom. Ketemu matriks tunggal, baru kalian kerjakan X aksen, Y aksen. Sama dengan matriks tunggal dikali XY. Habis itu baru pakai eliminasi atau di inverse kalian. Yang penting dapat X dan Y. Nah, itu yang kalian substitusi ke fungsi mula-mula. Persamaan mula-mula. Gitu caranya. Apakah paham? Bisa ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Ini saya geser ke nomor 4 sekarang. Nomor 4. Oke. Udah? Yang di depan? Saya hapus ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 yang A. Titik A koordinatnya berapa, koma berapa? Jovita. Titik A berapa, koma berapa? Berapa? Min 13,16. Ini yang terakhirnya atau yang mananya, Bu? Ini titik A asli. Kan yang diketahui triple aksennya nih. Jadi bayangannya itu yang diketahui, yang ditanya adalah titik aslinya. X dan Y-nya berapa? Min 4, koma 7. Ya, betul. Apakah ada yang beda? Nah, ini kalau ini kalian bisa ternyata sama semua dapatnya min 4,7 berarti kalian udah pahamnya udah banyak nih. Jesslyn sama min 7,4 min 4,7? Sama, Bu. Sama. Oke, Ellen sama? Sama, Bu. Oke, Catherine sama? Sama, Bu. Sama. Oke, Nugi? Sama, Bu. Oke, berarti udah ini. Jadi yang jelas kalian kerjakan satu persatu, urut aja ya, diurut aja. Kalian mengerjakannya dari mana? Dari depan atau dari belakang? Hen, kamu mengerjakan dari mana, Hen? Dari depan apa dari belakang? Yang A itu ya, Bu? Saya kerjanya dari belakang, Bu. Oh, dari belakang. Sama apa Dwira, kamu mengerjakan dari depan apa dari belakang? Dari belakang. Oh, dari belakang. Oke. Jadi intinya sama ya. Pokoknya dari depan atau dari belakang, ikuti karena yang diketahui yang bayangannya, berarti kerjakan dari belakang nggak apa-apa. Hasilnya toh akan sama ya. Apakah ada yang mengerjakan dari depan? Ada nggak? Daryl, kamu mengerjakan dari depan apa dari belakang? Dari belakang, Bu. Oke, jadi rata-rata dari belakang ya. Coba kalau saya jelasin, mengerjakan dari depan coba ya. Berarti pertama titik A itu mending ke ini ya. Bentar. Titik A X sama dengan 6 lalu digeser. Saya ke sini aja biar tempatnya lebar ya. Nomor berapa tadi? 4A ya. Oke. Titik A X, Y. Nah, ini mau di pertama di apa? Refleksi garis
X sama dengan 6. Kemudian, benar nggak saya? Catherine, diktein soalnya. Direfleksi dulu ya, benar ya? Iya, direfleksi Nah, X sama dengan 6. habis itu translasi ya. Translasi min 3 sama 5. Min 3, 5. Kemudian, Diputar dengan pusat rotasi min 2,1 bentar. sejauh 90 derajat. Min 2,1, 90 derajat. Ya. Habis itu? Udah? Udah, Bu. Ketemu Oke. bayangannya Oke, min bayangannya adalah 13,16. Oke. Jadi triple aksennya adalah min 13,16. Oke. Nah, berarti, nah ini kalau saya menuliskan dari depan, itu adalah A itu kan kita nggak punya. Berarti dia X, Y. Kemudian dia mau direfleksi terhadap X sama dengan 6, itu berarti yang berubah X-nya ya, sama dengan 6. Berarti aksennya itu adalah 12 min X, Y ya. X, Y. Kemudian dia digeser pakai matriks T min 3,5. Min 3,5. Ya. Maka berarti A double aksennya adalah, kan ditambah ya. Karena ditambah berarti 12 dikurangi 9, 3 jadi 9. Min X kan? Min X. Kemudian koma Y. Nah, Y plus 5 ya. Ya. Nah, ini udah jadi. Kemudian ini aksennya. Oh, enggak udah. Kemudian rotasi. Nah, baru rotasinya kita pakai matriks. Berarti X aksennya adalah min 13 ya. Min 13. Kemudian plus 2. Kemudian 16. Min 1. Sama dengan, karena 90 derajat berarti cos-nya 0, min 1, 1, 0. Nah, kemudian yang sebelah sini XY-nya adalah yang ini. 9 min X plus 2. Kemudian di sini adalah Y plus 5. Min 1 ya. 5 min 1. Nah, dapat persamaannya tinggal dikali ya. Ini baris kali kolom nih. Baris kali kolom. Nah, sama dengannya jadinya dapatnya adalah 0, berarti ini min. Berarti min Y. 4, jadi min 4 ya. Min 4. Kemudian ini berarti yang Y-nya 0 ya. Ini jadi 11. 11 min X ya. 11 min X. Ya udah, dari situ dapat persamaannya. Ini berarti berapa nih? Min 11 sama dengan min Y min 4. Jadi ketemu Y-nya. Kemudian 15 sama dengan 11 min X. Gitu ya. Jadi dari belakang boleh, kalau dari depan seperti ini caranya. Dari sini langsung ketemu, berarti titik A itu adalah sama ya hasilnya ya. Min 4,7. Oke. Sekarang kita lanjutin yang nomor B berarti ya. Nomor B, K-nya dapat berapa, Nugi? Berapa, Nug? K-nya? Ya, Bu. Sebentar, Bu.
Nomor yang B. 4B. Saya ketemu K-nya min 3, Bu. Ya, betul. Sama semua ya? Oke. Berarti nomor B nggak usah saya bahas ya. Nah, ini pasti kalian juga dari belakang kan? Ya. Benar. Ada yang dari depan? Oh, ini dari depan bisa nih karena titik B ada ya. Ya, dari depan, dari belakang sama aja. Sekarang yang C. Yang C ini komposisi ya. Oke, nih. Komposisi. Nah, kalau di soal, itu komposisinya, ini saya buang dulu. Di soal, itu komposisinya sudah dibuatkan nih. Maka ikuti, kalau kalian mau memakai matriks tunggal, ikuti komposisi yang sudah dibuatkan di soal. Jadi jangan dibalik ya. Tapi kalau kalian satu persatu, maka urutkan dari belakang. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Gitu ya. Nah, coba kita sekarang karena matriksnya itu, jadi gini, ada ciri soal yang nggak bisa dijadikan matriks tunggal. Cirinya apa, Bu? Translasi, itu nggak bisa digabung sama yang pencerminan dan yang lain-lain. Kemudian rotasi sama dilatasi, kalau pusatnya di A, B, itu juga tidak bisa dikomposisikan, gitu ya. Jadi ciri, saya tulis di sini. Ciri matriks yang tidak dapat dikomposisikan. Panjangin aja ya. Komposisikan. Nah, translasi. Oh, Kevin. Translasi. Kemudian rotasi dan dilatasi. Pusat A, B. Nah, ini dia. Jadi kalau matriksnya itu translasi pasti nggak bisa dikomposisikan sama refleksi. Kenapa? Karena matriksnya ordonya beda ya. Kalau translasi kan ordonya 2x1, kalau refleksi itu 2x2. Kemudian rotasi dilatasi yang pusatnya di A, B, itu juga nggak bisa dikomposisikan. Kenapa? Karena ada A dan B-nya ya, X min A, X min B, itu jadi pergeseran itu yang nggak bisa pergeseran itu kan translasi ya. Nah, itu pengaruhnya kenapa yang rotasi sama dilatasi pusatnya di A, B, itu mereka nggak bisa dikomposisikan karena mereka ada campuran translasinya begitu. Kalau yang lain-lain selain yang ini pasti bisa. Kevin, mana ya? Vin. Kevin, kamu kenapa? Tiduran lagi, Bu. Aduh, Vin, kamu di rumah ada saudara? Kalau enggak mama lah, suruh bangunin. Kamu setengah jam rugi loh. Ada, Bu. Bilang sama mama minta dibangunin. Lagi dicek lagi gitu, suruh ngecek lagi di kamar kalau udah udah nggak ketiduran ya udah. Tapi kalau ketiduran suruh bangun lagi gitu, Kevin, ya. Siap, Bu. Saya lanjutkan. Nah, ini sekarang komposisinya berarti kita ikuti komposisi yang di sini ya. Saya tulis dulu di sini. T4 dot T1 dot T2 dot T3 sama dengan. Nah, kita buat matriksnya nih. Urutkan kalau komposisinya dot-dotnya itu sudah dibuatkan di soal, kita ikuti aja. T4 itu apa? Oh, ini. 3, 2, 2, 1. Kemudian T1 itu apa? Pencerminan terhadap sumbu X. Oh, terhadap sumbu X itu berarti Y-nya yang jadi
min ya, berarti X-nya tetap positif, berarti Y-nya yang min 1. Nah, di sini min 1. Jadi, gimana Bu ngafalin matriks yang cepat gini? Pokoknya kolom pertama itu untuk X ya, kolom depan itu untuk X. Jadi kalau dia X-nya ada tetap nggak berubah, X sama dengan X aksen, ya udah X-nya 1. Kemudian kalau Y sama dengan min Y aksen, berarti oh ini min 1 gitu. Kemudian T2 itu adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan Y sama dengan X. Oh berarti X-nya harus berubah jadi Y, berarti di sini yang 1. Kemudian Y-nya yang jadi X, berarti sini yang 1. Gitu. Kemudian refleksi yang terakhir adalah rotasi. Pusat 0,0, cos 90, 0, di sini min 1. Kemudian di sini 1, di sini 0. Nah, ya udah tinggal dikali dulu ya. Kita cari matriks tunggalnya dulu. Ini dikali baris, kali kolom, baris, kali kolom. Nah, kita hitung dulu. Kita hitung dulu perkalian matriks yang 2 matriks depan ya. 3 kali 1, 3 tambah 0, berarti 3. 3 kali 0, 2 kali min 1, berarti min 2. Kemudian 2 kali 1, 2 tambah 0, 2. Kemudian 2 kali 0, 0, ini min 1. Nah, kemudian kita kali sama perkalian 2 matriks yang belakang. 0, ini 1. 1. 0, 0, 0. Kemudian ini 0, ini 0. Di sini 0 lagi. Kemudian ini min 1. Nah, kemudian ini masih 2 lagi, berarti kita kali lagi. Baris kali kolom. Nah, sama dengan berarti 3 tambah 0 ya, 3. Ini kenapa saya mengerjakan di sini lagi, ya udahlah. 3, 0 ya, kali 0, ini 2. Ini 2 tambah 0, 2. Ini 0, ini 1. Nah, ini matriks tunggalnya, sekarang yang akan kita pakai. Berarti bayangannya adalah, bayangannya 8,6 ya. Berarti di sini kita tulis 8,6 sama dengan matriks tunggal. Matriks tunggalnya adalah 3. Oh, ternyata kok sama dengan matriks 4 ya, T4 ya. Ini pas kebetulan aja berarti. Tidak selalu ya. Di sini berarti X. Nah, kita disuruh mencari XY. Oh, berarti kalian eliminasi boleh. Saya mau pakai inverse aja. Nah, berarti XY sama dengan 1 per determinan kali adjoin ya. 1 per determinan berarti 3 dikurangi 4 min 1. Kemudian adjoin. Ini berarti 3 sama 1 ditukar tempatnya. Ini dikali min. Min 2. Min 2. 3. Kemudian di sini berarti 8 sama 6. Nah, ya udah tinggal dikali aja ya. Sama dengan baris kali kolom. Nah, baris kali kolom ini di sini di luarnya ada min ya. 8 dikurangi 12 min berapa tuh? 4 ya. Kemudian ini min 16 2 ya. Benar enggak? Min 16 sama 18. Benar enggak? Jadinya sama dengan 4,2 ya. 4,2. Nah, 4 min 2. Nah, ya udah jadi saya tulis saja. Jadi yang ditanya apa? Koordinat titik A 4, min 2. Udah jadi. Apakah sama jawabannya? Frans, sama nggak Frans?
Sama, Bu. Sama. Oke. Miki sama, Mik? Sama, Bu. Oke. Bisa ya? Sampai yang C. Kemudian yang nomor... Ada pertanyaan? Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya yang translasi, rotasi, sama dilatasi pusat AB itu nggak mungkin ditanya komposisinya. Nggak mungkin bisa dikomposisikan karena ada translasinya ya. Oke. Jadi intinya transformasi yang memuat translasi itu nggak bisa dikomposisikan. Oke, paham ya, Jovita? Iya, Bu. Ya. Kecuali sama-sama translasi. Translasi sama translasi baru bisa. Tapi kalau dikomposisikan dengan matriks tunggal itu nggak bisa. Paham ya, Jovita? Oke, makasih, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Enggak ya? Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal yang D. Koordinat bayangan titik ABC oleh pencerminan terhadap garis, kemudian dilanjutkan transformasi matriks. Nah, yang ini bisa di matriks tunggal ya. Oke. Jawabannya titik A berapa koma berapa? Jovita, jawabanmu. Titik A berapa koma berapa? Min 1,3. Min 1,3 ya, betul. Kemudian titik B. 2,5. 2,5. Titik C. 1,2. 1,2. Oke, betul. Yang lainnya sama? Kalian mau mengerjakan satu persatu juga boleh ya. Pakai matriks tunggal juga boleh, bebas. Pokoknya kalau Bu Ellen mah nggak mewajibkan harus pakai ini gitu. Oke, berarti nomor 4 bisa semua ya. Sekarang saya mau melanjutkan saya jelaskan tentang menghitung luas daerah ya. Nah, ini yang buat mengerjakan nomor 5 nih. Nanti akan ditanya luas bayangannya. Oke, sebelum ke situ, kita ke sini dulu. Kita cari materinya yang menghitung luas. Ada di halaman berapa ya? Jadi di situ ada komposisi-komposisinya, silakan dipelajari. Saya tidak menjelaskan secara detail karena di situ sudah saya jelaskan secara detail. Intinya kalau kalian mau pakai komposisi silakan dipakai. Kalau mau Bu saya satu persatu aja boleh. Nah, ini dia. Ini saya hapus ya tulisannya ya. Nah, sekarang kita pindah ke terapan penggunaan transformasi untuk menghitung luas bayangan. Jadi nanti ada kalau misalnya suatu benda objek itu kita transformasi, bisa jadi nanti luasnya akan berubah, bisa jadi nggak berubah. Nah, contohnya yang nggak berubah apa? Ellen. Transformasi apa yang tidak mengubah luas benda objek aslinya dengan bayangannya? Kalau ditransformasi apa? Translasi mengubah luas bayangan nggak, Ellen? Enggak ya? Karena cuma geser doang. Translasi itu cuma geser doang. Jadi mengubah koordinat doang. Jadi luas bangun asli sama bayangannya tidak akan berubah. Refleksi akan berubah nggak, Ellen?
refleksi? Nggak tahu deh kalau itu. Kalau bercermin, tuh, kalau misalnya Ellen bercermin, bayanganmu itu semakin membesar, semakin mengecil, atau tetap sama dengan ukuranmu? Tetap. Tetap, berarti refleksi tidak akan mempengaruhi luas bayangan dengan luas, tidak akan berubah ya. Iya. Kemudian kalau rotasi, roda berputar, itu ukurannya berubah nggak, Ellen? Enggak. Enggak. Jadi cuman dia muter ya, Iya. berputar berapa derajat gitu aja. Posisinya berputar, tetapi luasnya itu tidak akan berubah. Dilatasi berubah nggak? Kalau Iya. iya, kenapa? Karena dilatasi adalah perbesaran atau perkecilan ya. Iya, kalau dilatasi itu perbesaran atau perkecilan, perkalian. Jadi pasti luas bayangan akan berbeda dengan luas objek mula-mula. Kemudian transformasi matriks. Karena ini kan nggak jelas matriksnya seperti apa, akan mengubah, mentransformasi bendanya itu menjadi seperti apa, maka ini pasti luasnya juga akan berubah. Maka di sini saya buatkan 3 rumus. Rumus yang pertama adalah kita menghitung luas bayangan dari bangun datar beta. Jadi luas beta aksen itu adalah bayangan ya. Nah ini matriksnya ini, matriks transformasinya, kita cari determinannya aja. Ini lambang determinan ya. Kemudian determinannya dimutlakkan. Jadi tanda garis tegak harga mutlak yang dalam itu adalah kita disuruh mencari determinan matriks AD min BC rumusnya ya. Kemudian harga mutlak yang luar itu memutlakkan nilainya. Jadi nilai determinannya harus positif. Kemudian dikali sama luas bangun mula-mula. Gitu, itu rumus cepatnya ya, rumus cepatnya Bu. Kalau misalnya saya mau menghitung dari kalau objeknya itu saya transformasi dulu, kemudian saya menghitung luasnya dari hasil transformasinya, boleh nggak? Boleh, sama. Jadi ada 2 cara ya. Boleh mencari bayangannya dulu kemudian menghitung luasnya, atau menghitung luas aslinya dikali sama determinan matriks yang mau dipakai untuk mentransformasi. Itu kalau bangunnya mau ditransformasi terhadap sebuah matriks. Kalau bangunnya mau didilatasi, maka luas bayangannya adalah faktor skalanya itu kita pangkatkan 2 kalau bangunnya berupa bangun datar, misalnya segitiga, segi 4 gitu ya, trapesium. Nah, itu adalah bangun-bangun datar, maka faktor skalanya kita pangkatkan 2, kemudian kita kali aja sama luas mula-mula. Gitu. Tapi kalau bangunnya bangun ruang, jadi ada panjang, lebar, tinggi, berarti faktor skalanya kita pangkatkan 3, jadi dia membesarnya ke 3 dimensi gitu ya. Tapi kalau hanya bangun datar berarti hanya kita perbesar ke 2 dimensi, panjang sama lebar doang. Gitu ya. Nah, sekarang Bu cara pakainya. Nah, sekarang saya mau mengajarkan menghitung luas bangun sembarang dulu memakai matriks ya. Memakai konsep di matriks, konsep determinan matriks ya. Saya mau pakai GeoGebra supaya jadi nanti rumus-rumus yang kita pakai itu bukan lagi yang setengah alas kali tinggi, kemudian luas trapesium harus apa rumusnya diingat lagi, nggak pakai itu lagi. Sekarang saya mau mengajarkan cara menghitung luas bangun, tetapi koordinat titik sudutnya diketahui ya. Nah ini saya pindah ke GeoGebra. Nih, misalnya kita di sini kuadran 1 aja ya. Nah, misalnya kita mau menghitung luas segitiga dulu deh. Misalnya titik A di sini, kemudian titik B di sini, titik C di sini. Nah, ini koordinatnya ada ya. Ini saya hubungkan dulu biar kelihatan bangunnya.
Bentar, nge-lag. Ini kita mau bikin gambar segitiganya. Nah, kelihatan ya segitiganya ya. Nge-lag nih. Nah, sekarang kita kalau dari ini kan kelihatan ya segitiganya ya. Nah, nanti kan nggak selamanya kalian harus menggambar dulu nih. Kalau dari sini langsung setengah alas kali tinggi aja. Berapa tuh luasnya? Luasnya berapa nih? 3 ya? Benar nggak? 3 satuan luas ya. Nah, coba kalau kita... Halo? Halo? Suara saya sudah terdengar belum? Halo, udah kedengar, Rizal? Masih nge-lag? Sudah, Bu. Oke. Saya buka lagi. Nah, nih. Kita mau menghitung di sini tadi 3 satuan luas ya. Nah, coba kalau kita tadi koordinatnya 0,0, diingat ya, 0,0, 3,0 sama 3,2. Kita mau menghitung di sini langsung aja ya. Bentar. Luas. Kita mau memakai, kok nggak jalan nih? Luas. Kita mau memakai konsep determinan. Setengah dari determinan rumusnya ya. Nah, determinannya itu caranya gimana? Koordinat titik-titiknya itu kita letakkan di sini nih. Titik A kita letakkan di sini 0,0 ya. Nah, bentuk determinan. Bentuk matriks. Kemudian titik B itu kita letakkan di sini koordinatnya 3,0. Kemudian titik C itu 3,2. Nah, kita tutup. Kemudian titik A kita tulis ulang di sebelah belakangnya. Halo, putus nyambung nih. Tulis ulang lagi deh nih. Oke, luas. Mana nih? Keberatan. Oke. Luas sama dengan setengah. Setengahnya jangan lupa ya. Biasanya suka ketinggalan. Di sini titik A 0,0. Kemudian titik B tadi 3,0. Titik C 3,2. Nah, kemudian titik A kita tulis lagi 0,0. Fungsinya apa? Buat pengali ya. Nah, sekarang kita kali nih. Kita kali ini harganya plus ya. Kayak menghitung cara sorus ya waktu kelas 10 tuh, matriks. Mencari determinan ordo 3 kali 3 ya. Ingat ya? Nah, ini harganya plus. Kemudian yang ini diagonal sampingnya kalau dikali ini harganya min. Ini dikali harganya min. Ini dikali harganya min. Nah, sekarang kita tuliskan di bawah sini. Berarti sama dengan setengah kali, yang ini 0 ya. 0 plus 6 plus 0. Kemudian min 0. Min 0. Kemudian yang ini min 0 lagi. Nah, tinggal berarti jawabannya adalah setengah dari 6 ya. Setengah dari 6 itu adalah kali ya, dikali
Ini sama dengan 3 ya. 3 satuan luas. Nah, sama ya kalau memakai rumus tadi ya. Di sini 3 satuan luas juga. Nah, apakah jelas? Adakah pertanyaan? Bisa ya? Oke. Kalau Bu, kalau misalnya segi 4 bisa nggak dipakai? Bisa aja. Nah, sekarang coba ya kita yang segi 4. Kita bikin segi 4. Di sini aja ya. Sekarang kita pakai titik. Ini kok berat banget. Titiknya misalnya di sini. Sini A, kemudian B di sini, yang gampang hitungnya ya. Kemudian E di sini. Ya, ini segi yang mau kita buat. Ini. Sama yang ini. Ini nutup ya pokoknya ya. Nah, sekarang kita mau menghitung pakai cara matriks luas. Sama dengan setengah, jangan lupa. Kemudian kita letakkan titiknya urut ya. A, B, berarti A, habis A, F juga boleh, A, D juga boleh. D, pokoknya nggak boleh nyilang ya. Kalau habis A nggak boleh langsung E. Kalau A kemudian E itu namanya nggak urut. Nah itu salah. Tapi kalau habis A ke F, E, D boleh. Atau A, D, E, F boleh. Saya di A, D, E, F. E, F. Nah ini saya masukkan di sini. A itu 0,0. Kemudian D itu 0,3. Kemudian E itu 4,3. Kemudian F itu 4,0. Oke. Kemudian satu titik A itu kita letakkan lagi di sini. Nah, tinggal dihitung sekarang. Setengah. Nah, terus habis itu dikali ya. Ini 0. Langsung ya. Ini 0 plus 0. Ini 0 lagi. Ini 0 lagi. Plus 0. Dikurangi 0. Kurangi 0. Kurangi 12. Kurangi 12. Kemudian kurangi 0. Oke. Jadi sama dengan setengah dari 24 ya. Karena harga mutlak ya. Ini harga mutlak nih, dimutlakin. Jadi kalau menghitung luas itu selalu harga mutlak, determinan gitu ya. Karena nggak mungkin luas negatif. Setengah dari harga mutlak min 24. Jadinya adalah 12. Coba kalau pakai rumus biasa, apakah benar 12 satuan luas? Benar nggak? 12 satuan luas. Nah, kalau pakai rumus, ini kan berarti 4 kali 3 ya, 12 juga. Nah, begitu. Jadi mau segi 3, mau segi 4, segi 5, segi apapun, sama. Yang penting kalian cara menghitungnya seperti itu ya. Setengah dari determinan titik sudutnya, matriks dari titik-titiknya. Kemudian di sini jangan lupa titik yang mula-mula itu tulis ulang di sebelah belakang supaya semua dikali titiknya. Paham? Menghitung luas sembarang segi. Oke. Nah, nanti tinggal kita terapkan di soal ya. Ini kalian masih catat atau sudah? Kalau nggak salah di rangkuman yang ada di GCR kalian, di bawahnya modul, itu sudah saya buatkan rangkuman. Di bawahnya kayaknya saya kasih contoh juga ada rumusnya, cara menghitung luas bangun sembarang. Ya, di rangkuman. Oke, ini saya tutup ya.
Kita pindah ke soal. Sekarang kita mau lihat ke soal nomor 5 di modul tadi ya. Soal latihan 6. Nomor 5. Latihan 6. Nih dia. Nomor 5. Nah, ini dia. Diketahui segitiga ABC koordinatnya adalah A 4,5, B 6,2, C 2,1. Tentukanlah luas bayangannya jika ditransformasi terhadap matriks. Nah, silakan coba kalian mencoba mengerjakan soal nomor 5 yang A dulu ya. Caranya terserah kalian. Mau menghitung A aksen, B aksen, C aksen dulu pakai matriks ini. Kemudian kalian menghitung luas bayangannya tadi, yang A aksen, B aksen, C aksen, pakai rumus yang setengah determinan tadi, boleh. Atau memakai rumus yang ada di halaman berapa tadi? Halaman yang rumus luas tadi ya. Itu boleh, silahkan. Yuk, semua mencoba. Nanti ketemunya berapa? Coba yang I pertama dulu ya. Mau buka lagi rumus menghitung luas bangun sembarang, ada di rangkuman, di GCR kalian bisa dibuka. Dapat yang I pertama? Mikel, udah dapat belum? Belum, Bu. Kamu menghitung dari luas segitiga mula-mula atau menghitung bayangannya dulu? Mikel. Baru nyampe yang hitung luas segitiganya, Bu. Oh, oke. Berapa? Dapat? Udah dapat luasnya? Belum. Bentar Oh, lagi. oke. Joan udah dapat? Belum, Bu. Oh, belum. Kamu lagi menghitung apa? Saya di luas awal dulu. Luas semula. Oke, luas segitiga awal ya. Oke, lagi proses ngitung. Iya, Bu. Oke. Sally, udah dapat? Yang I pertama? Belum, Bu. Belum. Kamu sedang proses menghitung yang apa?
Shell, kamu sedang proses menghitung luas segitiga aslinya atau menghitung bayangannya? Masih yang awalnya, Bu. Oke. Jessica, udah dapet? Belum, Bu. Ada yang udah dapet? Siapa yang udah dapet? Ibu, Ya. luas segitiga awalnya itu saya dapatnya min 7 itu. Oh, min 7 dimutlakin loh ya. Dimutlakan. Luas kan nggak mungkin minus. Mikael, luas nggak mungkin minus ya. Oke. Dimutlakan ya. Ya, saya tulis di sini ya. Jadi luas segitiga ABC itu sama dengan 7 ya berarti ya. Mikael? Iya. Ya, oke. 7 satuan luas. 7 SL, satuan luas. Dah, berarti kamu bisa menghitung yang I pertama tuh. Lihat rumusnya di modul. Rumusnya adalah apa tadi? Kalau transformasikan terhadap sebuah matriks. Rumusnya apa? Luas bayangan oleh matriks. Saya ini enggak ada tempat ya, udah di enter aja. Luas bayangan oleh transformasi matriks. Nah, rumusnya apa? Apa, Mik? Udah dapat rumusnya? Harga mutlak dari apa, Mikael? Udah dapat belum rumusnya? Itu yang harga mutlak Harga dari mutlak. ABCD itu kan. Ya, determinan ya. Determinan. Habis itu dikali luas segitiga. Ya, dikali luas segitiga. Kali saya pakai ini aja ya. Luas ABC. Nah, ya udah. Determinan itu rumusnya apa? Harga mutlak AD min BC ya. Nah, dikali 7. AD min BC-nya berapa jadinya? AD min BC-nya. A-nya berapa, Mikael? A-nya 1. Ya, A-nya 1, D-nya 4. Ya udah jadinya berapa? 4. 4 ditambah 6. Tambah. 4 ditambah 6 artinya min 2 kan. Kok min 2 sih? 4 tambah 6, 10. Ya udah 10 dikali 7. Harusnya dikali 7, 70. Ya udah 70 tuh. Berarti ini jawaban yang A. Yang I pertama. Ini jawaban yang 70 ya. Ibu, itu luas ABC-nya bener nggak, Bu? Itu benar. luas segitiga. Ini benar. Ya, ini benar. Bisa ya cara mengerjakannya ya? Bu, kalau misalnya saya cari A aksen, B aksen, C aksen dulu pakai transformasi matriks, kemudian menghitung luasnya, itu pakai yang A aksen, B aksen, C aksen, boleh nggak? Boleh, hasilnya juga akan sama ya, 70 juga ya.
Yuk lanjut yang I kedua. I kedua berapa? Joan, I kedua berapa luasnya? Luas belum. bayangannya. Luas bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X plus 1. Yuk, Joan. Langsung nih. Jawabannya berapa? Nggak usah pakai coret-coretan. Langsung dapat. Berapa, Joan? Berapa, Joan? Nggak usah pakai coretan nih. Yang I kedua tuh nggak usah pakai coretan. Bu, sama ya, Bu? Sama berapa? Sama ya, Bu, jawabannya, Bu? Sama dengan 70, yang Bu? mana? Yang atas tadi, Bu? Atau beda, Bu? Sama dengan aslinya. Ya Ya, kan? yang itu. Yang itu. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Ini loh. Pencerminan, Bu. Nah, karena dia Pencerminan. pencerminan jadi nggak ngaruh. Luas bayangan sama luas segitiga aslinya itu pasti tetap. Gitu. Paham, John? Paham, Bu. Oke. Sekarang dilatasi. Ya, ini sama dengan berapa nih? Jessica, berapa yo? Berapa, Jess? Rumusnya dilihat lagi, Jessica. Kalau dilatasi, tadi rumusnya gimana? Apa, Jess? Rumusnya, Jess? Bentar, Bu. Saya masih nyari. Luas bayangan setelah didilatasi. Cepat. Ada di halaman berapa tadi? Luas bayangan yang sama dengan K kuadrat kali luas mulai. Oke, berarti kalau soalnya yang ini berarti berapa? Pangkat 2 dikali 7. Berapa? K-nya yang mana, Jess? Iya, Bu. K-nya yang mana? 3 ya? Ya, betul. Ya udah Berarti tinggal dihitung. 9. Berapa? Ya, 9 kali 7. Berapa? 3, Bu. Ya, 63 satuan luas. Nah, ya udah yang ini. Kalau yang I keempat jadinya berapa? Devon. Mana Devon? Devon. Saya belum ngambil situ, Bu. Ini loh. Kamu menyimak saat Jessica menjawab tadi enggak? Rumusnya tadi apa kalau dilatasi? Tadi masih di nomor itu I2, Bu. Hmm? Masih di I2 tadi. Ini loh, kamu simak di sini. Enggak, Bu, tadi. Oh, kamu salah cara belajarnya berarti. Kamu ikuti, simak apa yang didiskusikan di sini biar kamu ngerti bisa jawabnya. Jadi kamu nggak delay nanti. Tuh, ini tadi coba kamu lagi. Luas bayangan setelah didilatasi. Itu rumusnya apa? Coba kamu cari di modulnya. Ada di halaman berapa tadi? Coba dicari. Cari luas bayangan
setelah didilatasi. Udah dapat belum? Rumusnya apa? Dah, Devon? Rumusnya apa? Apa? Udah dapat? Ini gimana sih Bu? K kuadrat dikali luas semua Bu. Ya. K kuadrat dikali luas mula-mula. Nah, ini kenapa yang I ketiga itu dapatnya 63? K-nya yang mana, Devon? Yang I ketiga K-nya yang mana? 3 Bu. K. 3 Bu kan. Ya, berarti yang I keempat K-nya yang berapa? 5. Iya, ya udah jadi berapa? Dihitung. 5 kuadrat. Mhm. Terus luas mulanya tadi itu 7 kan Bu. Ya, jadi 100. Berarti 150 itu. 175. Ya, 175 satuan luas. Nah, bisa ya? Pokoknya tinggal cari luas mula-mula berapa. Kalau mau pakai rumus yang ada di modul. Tapi kalau nanti kalian ternyata lebih mudah menghitung bayangannya dulu, juga boleh. Sama aja ya. Oke, kemudian yang B, lanjutkan yang B sekarang. Yang B, diketahui segitiga PQR. Koordinat titiknya sudah ada. Ditransformasikan oleh matriks. Nah, ini perhatikan. Karena komposisinya sudah dituliskan di soal, maka jangan dibalik ya. Kalian bikin matriks tunggalnya adalah M1.M2. M1 ditulis di depan, M2 ditulis di belakang. Jangan dibalik. Kemudian, nah ini pertanyaannya adalah tentukan bayangan PQR. Jadi cari P aksen, Q aksen, R aksen dulu. Kemudian baru cari luas bayangannya. Jadi kalau ini dua-duanya ya dicari ya. Kalau yang A tadi yang ditanya hanya luasnya aja, bayangannya enggak. Berarti A aksen, B aksen, C aksen enggak usah dihitung. Nah yang ini caranya berarti sama dengan yang tadi ya. Kalian mencari langsung P aksen, Q aksen ini dulu. Yang B. Berarti X aksen, Y aksen. Nah, kalian bikin matriks tunggalnya dulu. Nah, matriks tunggalnya sudah dapat? Apa matriks tunggalnya? 7 ya? Benar nggak? 7, 2, 8, 4. Nah, di sini kemudian kita kali sama titiknya. Titik P itu 1,1, ini P. Kemudian titik Q itu 5, nggak kelihatan ya. 5,1 itu titik Q. Kemudian titik R itu adalah 3,4. Nah, ya udah tinggal dikali ya. Baris kali kolom, baris kali kolom. Baskom. Nah, ya udah dari sini ketemu P aksen itu yang depan ya. Nah, ini P aksen dulu yang dapat pertama.
Berarti ini 7, 9 ya. 9, berapa ini? 8, 13 ya. Berapa tuh? 12. Nah, P aksen. Berarti Q aksen di sebelahnya nih. Nah, 7 kali 5. Halo. Internet saya nggak kuat. Halo? Tulisannya udah hilang, udah tinggal semenit lagi. Bisa ya caranya ya? Silakan nanti dilanjutkan lagi. Soalnya di latihan 6 itu cuma sampai 6 ya. 5 itu nanti dilanjutkan sampai nomor 6. Nomor 6 itu semua persamaan ya, nggak ada titiknya. Kemudian soal yang ada di psikologi, silakan kalian coba kerjakan juga. Kalau ada soal yang nggak bisa, berarti kita kalau nggak salah hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu lagi kan? Salah. Hari apa ya? Oh, hari Selasa besok ya. Oke. Besok kita akan membahas dari soal-soal yang ada pertanyaan dari kalian ya. Silakan dicoba dikerjakan. Materinya sudah habis, jadi tidak ada materi baru lagi karena ya udah transformasi cuma sampai di situ aja ya. Oke. Sekarang silakan istirahat. Dadah.